Jadi ceritanya itu waktu saya masih ngaji di Giren, ini terpaksa membuka riwayat saya sedikit untuk menambah semangat Anda biar nggak gampang kapok kalau ziarah. Kadang orang ziarah sekali, dua kali nggak digobul, udah nggak ziarah lagi. Dianggapnya makam wali kayak ke tempat dukun. Coba ke dukun sana, bayar sekali, dua kali nggak mujarab tinggal. Kalau ke wali begitu, usul ada pintu bisa kualat, beda. Jadi ziarah ke wali itu kayak mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam, coba rezeki saya tambah luas nggak? Saya kalau masuk Islam dapat istri cantik nggak? Begitu masuk Islam nggak gobul, kafir lagi. Ngawur. Ziarah ke wali itu jangan dicoba-coba. Ziarah ke wali itu ikut tuntunan Allah. Bilisani Rasulillah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Itu kalau orang ikhlas bicara, yang nempel di omongannya itu satu malaikat. Perhatikan ini. Itu malaikat terus membawa omongan itu ke hati pendengar, faya'mal bima sami'a. Kalau yang berbicara itu wali, lebih banyak lagi malaikat yang nempel di kata-katanya itu. Bawa ke hati pendengar, faya'mal bima sami'a. Inti bayangkan yang bicara Nabi ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang malaikat khuliqat min nur. Berapa malaikat yang nempel di ahaditsu Rasulillah ketika beliau berkata fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dan nempelnya kalau kalamur Rasul dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, setiap diucapkan hadzal hadis nempel malaikat. Kenapa saya ziarah makam? Karena saya dituntun Nabi Muhammad, dituntun Rasulullah. Jangan coba-coba, beda dengan ke tempat lain. Tapi tidak mengapa bagi kita orang-orang yang imannya lemah, ana wa anta kan imannya lemah. Bolehlah saya bawa sedikit riwayat-riwayat ini. Satu riwayat ini yang saya tahu sendiri, jadi bukan qila wa qala, yang saya tahu. Nah, kembali ke tadi dulu, zaman saya di Giren itu. Dulu ada satu orang soleh ziarah ke sini, ke makam Habib Muhammad. Masih belum begini, masih dari kayu itu. Tahun berapa itu? 91, 90 ke atas lah. Masih kacau itu. Ini orang min ahlil kasyf, mukasyif. Dia bilang ini Habib nggak betah di sini. Jarang, rohnya jarang ada di sini. Karena sekelilingnya belum dipakai ibadah. Paham ya? Jadi kalau ada tempat dipakai banyak maksiat, kabur itu wali-wali itu, nggak betah. Kabur. Wah. Saya ziarah ke Habib Muhdhar, abahnya Habib Abdurrahman. Saya ziarah ke rumah beliau di situ, tanya-tanya, terus beliau cerita banyak riwayat Allah. Kalamnya Habib Muhammad wa min karomatihi, sholawat, macam-macam lah. Tergerak hati saya itu. Wah, ini harus diperjuangkan ini. Ini penghinaan kepada junudullah. Orang kalau menghina pejabat masuk kandang. Ini pejabat Tuhan yang dihina ini. Pejabat Allah Subhanahu wa taala, yang hilang bisa iman, yang hilang bisa Islam. Bisa orang-orang yang tidak ikut-ikutan kena tulah, kena balaknya, bahaya ini. Kalau ada makam aulia tidak diihtiram, bahaya. Dah, perjalanannya panjang ya, alhamdulillah pungkasannya ya malam ini. Saya berterima kasih kepada Sayyid Umar bin Abdul Qadir Idrus, Habib Ahmad, Habib Abdurrahman, Habib Usman, semualah yang mendukung sampai khidmah kita, sampai Habib Abdurrahman Muhdhar bisa menjadi sahibul hal. Insyaallah mulai tahun depan beliau langsung yang memimpin di sini, jangan saya lagi, beliau cucu. Saya cuma ngabdi-ngabdi aja dari jauh. Jadi supaya dipahami, Habib Abdurrahman bin Muhdhar insyaallah mulai tahun depan langsung halnya di sini, beliau yang memimpin. Memang seharusnya. Udah.
Akhirnya makam ini saya malah kepingin Ananda ini siapa nih, Umar bin Yahya, supaya nanti mencatat cerita orang-orang yang doanya terkabul di sini. Di antaranya ini Beb Ahmad. Beb Ahmad ini alafu ya, tak ceritain enggak apa-apa ya. Ini saya minta maaf sebab ceritanya rada lucu sedikit, jadi minta maaf dulu. Ini pulang dari Hadramaut, nggak punya mobil, nggak punya istri, nggak punya duit. Lengkap dah, nggak punya mobil, nggak punya istri, nggak punya duit. Jualan kambing. Banyak, berapa? 200 ya? Mi'atain loh, bukan satu loh. Itu ya Allah, kambing saya supaya laku satu nggak aneh itu. Saya nggak salah sampai mi'atain. Mi'a zaid, pokoknya dalam angka ratus. Sudah waktu lakunya si kambing ini sudah hampir habis, bingung. Akhirnya ziarah ke sini. Wallahu alam beliau langsung atau nyuruh orang. Makamnya ditepok. Beb, kambingnya tolong supaya laku. Besok habis itu laku. Nggak sampai 24 jam loh ini. Fi aqal min 24 saat. Allahu Akbar. Saya emang nggak mikirin kambing, mikirin cepet betul kalau Allah sudah ngasih itu loh. Paham ya? Nah, kalau ente punya anak keempat nggak laku-laku, tepok. Beb, anak saya 4 belum laku. Pulang gobel itu, asal yakin. Ini yang begini-begini ini di makam sini tuh banyak ceritanya. Di diri saya puluhan, emang nggak berani cerita, saya hilang nanti. Jadi kalau anda diberi ijabah, udah jangan cerita-cerita orang. Sebab kata guru saya, Kiai Ahmad Tegal itu, beliau menukil dari kalam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau kita doa diijabah oleh Allah, cerita-cerita doa lagi udah nggak kira diijabah lagi. Nggak mandi kalau kata orang Jawa, nggak gobul lagi, simpen kalau buat pribadi. Saya melompat ke makam Wali Songo, Sunan Ampel. Ini yang saya tahu, kisah-kisah yang saya tahu sendiri dan saya ketemu orangnya. Saya nggak gampang percaya orangnya. Itu saya dengar, saya datangi rumahnya. Di Jawa Timur itu ada namanya Nyai Kalsum. Nyai Kalsum ini usia sudah sepuh, sakit di tempat tidur sudah hampir 2 tahun. Nggak bisa gerak, parah sudah. La yamutu wa la yahya, nggak hidup nggak mati. Sampai satu malam mimpi Sunan Ampel. Makanya saya kan ke Ampel nggak berhenti, tiap bulan saya ke sana. Itu mujarab juga makamnya itu. Mimpi dalam keadaan seperti itu, minta diangkat sama keluarganya. Angkat saya sama kasur-kasurnya deh, naik mobil berangkat ke Sunan Ampel. Allah, ada Ampel itu Gudbun min aqtabi Jawa, bahkan minal mutaqaddimin fil Gudbiyah. Sampai di sana namanya nggak bisa gerak, izin ke yang Kuncen sana itu, Kuncen Ampel. Tahu makam Ampel ya, luas itu kan, ada tempat. Izin sudah gitu, jadi ziarahnya dari jauh. Kanjeng Sunan Nyona Barokah, orang Madura ini. Nyona Barokah Sunan. Terus malam pertama, malam kedua, 3, 4, 7 malam fi afiyah, berdiri dia. Sehat dan punya kelebihan. Ini yang saya ajaib itu. Saya kesana sama kakak saya Habib Muhammad itu, ke tempatnya Nyai Kalsum. Itu rumahnya jadi penuh tamu. Jadi kalau sudah ngasih air, kobul. Kobul. Ini orang biasa, ini bukan bunyai, bukan orang ele, la. Hanya dia mendapatkan barokatul aulia. Paham ya? Jadi dalam pemahaman saya, madrasatul wilayah itu ada dan akan selalu ada, akan mendapatkan kelulusan dari madrasah itu orang-orang yang lulus dari 2 syarat. Satu, i'tiqad as-sahih, percaya betul kepada si wali ini. Kedua, menjaga su'ul adab. Ini yang penting, ini menjaga sopan santun ketika berziarah ke makam wali. Dah, kita lompat jauh karena sudah malam ya, sebagai penutup. Magamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abah saya itu katanya
kalau baca hadis, ja'atnil ahaditsu kaljuyush. Dia beliau kalau ngajar kan an fulan an itu muncul tulisannya di depan. Ini dari remaja, dari mendekati balik ya itu mulai muncul ya. Makanya enak an fulan. Itu dapatnya di mana? Dari makam itu. Dari makam. Abahnya Habib Abdul Qadir itu ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudhah madhab ke bukan. Iya. Dua. Raudhah dan apa yang di Hadramut itu apa? Zambal. Mamul Habr ziarah ke Raudhah meminta anak yang hafid, musnid, muhaddits dan lain-lain. Terus doa. Tengah-tengah beliau begini, teman ziarah beliau yang ikut min ahlil kasyf. Lihat Habib Ja'far mukasyif jam. Jadi wali kan kasyifnya macam-macam ya. Kalau Habib Ja'far itu udah terlalu. Habib Ja'far bin Syekhan Pasuruan, kakaknya Ustaz Taufik itu kasyfuh jeli jiddan. Beliau yang dapat mukasyafah bahwa yang diminta Al-Habib Abdul Qadir untuk anaknya Al-Habib Abdullah bin Faqih. Yang unik itu Habib Ja'far tahu, tatlub hadza hadits min ahli al-isnad. Apa itu yang di atasnya kutub itu apa itu? Ainul hujalhu min ahli ainil yaqin muhaqqil yaqin. Itu diijabah oleh Allah taala. Di mana dapatnya? Di makam. Tapi magamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, karena saya itu hidup dalam lingkungan ruhaninya dari kecil, muncul pemahaman di hati saya, Islam itu tidak akan bisa dipaham sebelum kita mempelajari tentang ghaib. Karena itu Allah meletakkan alladzina yu'minuna bil ghaib di halaman depan apa belakang di Quran itu? Depan. Ba'dal Fatihah alif lam mim. Terus apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Lah kok enggak mikir orang itu? Engkau akan mengingkari ghaib padahal Rabbuka Allah nasahaka, memberi nasihat kepadamu ala mamarrid duhuri wassinin, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, apalagi di Ramadan orang akan membaca Quran ketemu kalimat ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Jangan ingkar kepada gaib. Dan tidak bisa Islam ini, hadza islamuna, hadza fahmuna. Arwahul auliya ada, arwahul anbiya ada, malaikat ada, dan akan mengelilingi orang-orang yang sedang yadhkurunallah. Syekhuna Abu Yahya, bapaknya Maman ini, itu kalau saya lagi duduk, saya waktu itu sama Habib Muhammad ziarah ke sana. Buya kepingin Fatihah panggil arwah wali-wali. Buya senyum bilang, "Isma'." Buya senyum. Nggak usah, kita ngomong baik ini, cerita hadis kita datang itu katanya. Belum di Fatihah sudah yahdurun. Sami'at itu. Pernah udah tahu riwayatnya. Jadi arwahul aulia, asalkan Anda menjadi orang baik di rumah, cerita gitu. Tadi saya hadir pengajian, katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bicara gini-gini. Itu datang itu malaikat itu. Yazuruna buyutakum, mendatangi rumah kalian. Arwahul aul datang itu. Bagi yang hatinya bersih ada magnet. Akan terasa tatmainnul qulub, ada ketenangan. Jadi idza waqa'atit tuma'ninatu fil qalbi fadzalika alamah annahu yahduruka waliyyun min awliyaillah. Begini-begini ini harus dipahami, dan memang ini hadza dinuna, hadza islamuna, hadza fahmuna, wa hadza huwa sahih. Selain ini bolal. Selesai. Nabi Muhammad ya ini pemahamannya, sahabat ya ini, tabi'in ya ini, ila yaumil qiyamah yang sahih ya ini, yang lain enggak ada. Al-haq wahid. Itu rumus itu. Kebenaran hanya satu. Kebenaran itu seperti angka, 1 tambah 1 2.
nggak bisa. Barangkali ya 1 tambah 1 3, nggak bisa. Al-haq wahid. Selain ini sesat. Saya sudah. Kalau ada yang membantah, suruh ngaji yang benar. Nah, pemahaman ini ada isnad. Tolong diperhatikan juga, terutama tukang-tukang ceramah. Sebagaimana Al-Quran wasala ilaina bil isnad, sebagaimana ahaditsu Rasulillah wasalat ilaina bil isnad, pemahaman yang benar juga ada sanadnya. Saya menerima pemahaman ini, bukan kola-kolanya loh, pemahamannya dari Syekhuna Fulan. Syekhuna menerima pemahaman ini an syekhihi Fulan. Jadi nggak boleh ada fahmun jadid, pemahaman baru di agama, nggak ada. Itu yang dimaksud Islam telah turun dengan lengkap. Apa? Ma'al fahmis sahih. Jelas ucapan saya ya. Ziarah kubur sahih, khol sahih. Maulid as-sah, lebih sahih lagi. Anti maulid suruh ngaji. Belum paham itu, kesian ya, akalnya masih belum tertata rapi. Jadi waktu pemahaman bener mau masuk, ada iblis, ada setan. Nah, ini harusnya diambil dulu setannya, baru masuk. Kalau masih setannya ada, nggak bisa. Ini cerita pemahaman. Pemahaman yang sahih itu pasti dihadiri malaikat, dihadiri arwahul aulia, anbiya dan lain-lain. Satu contoh, saya punya guru Syekhuna Ki Said radhiyallahu taala anhu Tegal. Itu beliau ngajar kitab namanya Dasuki. Beliau ambil ijazahnya dari guru-gurunya, diantaranya Ki Ubaidah. Ki Ubaidah itu muridnya Ki Ubaidillah, juga muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Jadi bi isnad Syekhuna Khalil sampai ke atas. Satu waktu kan orangnya tawadhu, sabar kayak Said ini. Jadi kalau keluar, sepuh juga, sepuh usianya sudah 70-an, bawa kitab Dasuki keluar. Kalau jalan nggak pernah lihat ke atas, tula umrih, tahadus itu bawanya. Pas mau masuk ke tempat ngajar, kaget, balik lagi. Ini kiai udah hadir loh. Ini Syekhul Masyayikh yang ngaji itu kiai-kiai bangsa sorban-sorban begini. Ini kan cuma satu di sini. Tuh sorban-sorban di belakang lagi nunggu mau ngaji kitab Dasuki. Ada sorban kemanten. Ngerti ya? Saya lihat balik lagi. Tahu ada siapa? Ada iblis katanya datang di tengah itu. Iblis loh, bukan setan ini. Iblis itu yang dulu ganggu Nabi Adam, meskipun tidak berhasil, tapi kan Abu Syayatin masuk, diam kisah ini, nggak tahu beliau tawassul ke siapa. Datang satu orang agak bongkok gini, bawa tongkat kayak tukang ngangon kambing gitu. Sampun kula usir kiai. Tahu siapa? Nabi Allah Khadir. Nah, pengajiannya orang-orang dulu yang baik-baik itu seperti itu. Dan itu yang saya ingin muncul kembali di Indramayu. Pengajian Ahlullah, pengajian Ahlus Salah. Seperti ngajinya zaman Wali Songo, zaman Ki Said, zaman Mbah Khalil Bangkalan. Allah, yang hadir aja walinya banyak, gimana yang ngajar zaman dulu. Dan Nabi Khidirnya itu gak pakai dipanggil, datang diusir, baru Ki Said keluar, baru ngajar. Nah, terus beliau bilang ke kiai-kiai yang hadir pakai bahasa Jawa, andai saya tadi tetap mengajar, tetap baca kitab, pemahaman yang muncul di kepala orang-orang yang hadir pasti akan kesasar. Limada hadara iblis. Jadi iblis itu kalau hadir, auranya itu membuat orang tersesat. Sebagaimana jangan ada majelis ta'lim kalau tidak ada mahallul qiyam. Kita butuh hadirnya ruh Rasulullah supaya semua yang hadir pemahamannya jadi benar. Jadi jangan anti baca maulid, baca mahallul qiyam, karena kita ini orang-orang yang imannya nol, ilmunya nol, butuh Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Paham omongan saya ya? Dikiaskan saja. Kalau iblis hadir, auranya begini, bahayanya ini. Nah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir, fadilahnya ini, asrarnya seperti ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'amatin minal fitani. Ananda Abu Bakar akan bicara 5 menit saja tabarukan sebelum Habib Abdurrahman memimpin tahlil. Jadi kalau ada hajat, terutama ibu-ibu, ziarah ke makam Habib Muhammad, jangan ditinggal. Yakin, jaga adab, insya Allah diijabah oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.